Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ahmad Prasetyo. Di sini akan menjelaskan terkait tentang genetic population. Nah, jadi terkait genetic population, apa sih itu genetic population? Membicarakan apa? Jadi genetic population itu membicarakan tentang perpindahan suatu alel atau gen dari suatu spesies yang berawal dari anak menuju ke keturunannya seperti itu. Jadi ya bagaimana perpindahannya dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari uh, perpindahan genetik yang terjadi antara spesies dari antara induknya menuju ke anaknya, dari suatu spesies dari induk ke anaknya. Nah, sebelum kita membahas tentang genetic population, kita harus mengetahui dulu terkait tentang gen, alel, genotip, dan fenotip. Nah, jadi gen ini adalah suatu informasi DNA di mana sifatnya itu keturunan, sehingga tidak akan mungkin gen anak itu berbeda dengan gen orang tuanya. Yang kedua itu ada alel. Alel itu adalah grup atau suatu kumpulan dari gen. Nah, alel inilah yang sering dibicarakan di genetic population karena perubahan alel ini sering diteliti dianalisis untuk membahas kajian terkait tentang genetic population. Terus ada genotip dan fenotip. Nah, perbedaan genotip dan fenotip ini, genotip itu tidak terlihat karena sifatnya itu uh, karakter dari gennya itu dari suatu spesies. Nah, setiap spesies itu memiliki karakter gen yang pada dasarnya berbeda walaupun ada yang relatif sama. Nah, terus ada juga fenotip. Nah, fenotip ini maksudnya terlihat bahwa uh, fenotip ini menggambarkan terkait tentang bentuk tubuh. Contohnya seperti warna, bentuk mata, bentuk hidung dari suatu spesies seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Uh, untuk lebih jelasnya ya. Di sini pada slide ada burung warna merah dan burung warna hijau. Di mana burung warna merah itu kita sebut A1 dan burung warna biru itu A2 dan A2. Apabila kita kalikan silang, nah kita bisa lihat di tabel bawahnya, di mana tabel bawahnya itu mapping menunjukkan sifat dari orang tua, frekuensi itu adalah uh, terjadi peluang terjadinya dalam satu anaknya. Offspring genotip itu adalah genotip dari anaknya atau keturunannya. Nah, bisa kita lihat apabila A1 nah di sini ya A1 yang paling atas ketemu dengan A2 maka bisa dipastikan anaknya akan mendapatkan genotip A2 gitu. Nah, jadi dari perkalian silang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1 0 0 di bawahnya ada setengah 0. Nah, itu menunjukkan peluang dari seorang anak apabila orang tuanya seperti ini, maka anaknya berpeluang mendapatkan genotip yang seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, adapun hukum dari Hardy-Weinberg mengatakan bahwa tidak akan terjadi perubahan dalam frekuensi alel dari suatu population dari generasi ke generasi berikutnya apabila kondisinya itu seimbang atau kondisinya itu memenuhi syarat dari keseimbangan itu sendiri. Nah, apa sih syarat-syaratnya? Yang pertama, tidak ada terjadi mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada genetic drift, tidak ada natural selection atau seleksi alam, dan terjadinya random mating. Nah, apa sih itu ya syarat-syaratnya? Nah, di sini saya akan lebih jelaskan bahwa terkait tentang 5 syarat itu tadi. Yang pertama itu ada natural selection atau seleksi alam. Nah, di sini contohnya saya ambil contoh di populasi kupu-kupu di Inggris pada tahun abad ke-19. Nah, di sini ada kupu-kupu warna putih dan kupu-kupu warna hitam. Awalnya populasinya itu sama. Namun dikarenakan Inggris itu terjadi kemajuan industri sehingga ada meningkatkan polusi udaranya, sehingga udara itu akan terlihat relatif lebih hitam, sehingga kupu-kupu akan menguntungkan kupu-kupu yang berwarna hitam, sehingga maksudnya menguntungkan akan kupu-kupu warna hitam akan lebih mudah menghindari serangan predator dibandingkan dengan kupu-kupu warna putih. Akibatnya
kupu-kupu warna hitam itu populasinya meningkat, sedangkan kupu-kupu warna putih menurun gitu, drastis menurun karena sering dimangsa oleh predator. Lalu kedua ada mutasi. Nah, mutasi ini mutasi gen ya maksudnya. Nah, mutasi gen ini tidak hanya terjadi oleh nuklir aja seperti itu, tapi sinar ultraviolet itu juga bisa menyebabkan populasi gen. Nah, jadi populasi gen itu perpindahan dari gen atau perubahan struktur gen, contohnya jadi dari timin menjadi adenin ini. Nah, terus ada migrasi. Nah, migrasi itu adalah masuknya suatu spesies asing ke populasi tersebut. Contohnya kumbang oren masuk ke dalam kumbang hijau. Nah, ini bisa mengganggu frekuensi dari keturunan genetik dari populasi kumbang warna hijau. Nah, semating ini maksudnya perkawinan yang sama gitu sejenis, contohnya sama keluarga, sama sanak gitu. Maka hasil keturunannya akan seperti itulah gitu, tidak ada suatu keanekaragaman. Nah, ini juga yang yang harus tidak boleh terjadi apabila ingin terjadi keseimbangan antara dalam genetic population seperti itu. Nah, jadi harus random, harus acak perkawinan itu. Lalu ada genetic drift. Genetic drift ini relatif alami ya terjadi karena dia itu bermasalah dengan penurunan alel dari orang tua ke anak. Contohnya seperti ini, dalam suatu spesies tertentu awalnya spesies ini warna kuning, kupu-kupu warna kuning itu lebih banyak daripada kupu-kupu warna biru ya. Nah, ini orang tuanya contohnya. Lalu di generasi berikutnya malah terbalik gitu. Orang tua ini malah menghasilkan anak yang banyak berwarna biru seperti itu. Jadi kupu-kupu yang warna biru itu lebih banyak dibandingkan dengan yang warna merah kuning seperti itu. Nah, itu jadi alel yang diturunkan oleh orang tua itu berbeda dengan anak. Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh realnya dari genetic population di suatu kajian penelitian. Jadi genetic population yang saya ambil ini mengkaji tentang bagaimana genetic population itu berpengaruh dengan suatu ikan Acanthopagrus schlegeli yang terjadi di sungai Pearl ini, bisa dia di peta. Nah, ini penelitian ini saya ambil dari Sen et al 2020. Nah, di dalam penelitian ini beliau juga membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Seperti ini dari tahun 2003 di tabelnya bawah, 2002, 2010, 2012, 2012. Nah, beberapa poin penting yang saya ambil dari penelitian ini bisa kita lihat di tabel bahwa broodstock itu adalah orang tua, offspring itu adalah anak. Nah, jadi bisa kita lihat dari broodstock dari turunan orang tuanya. Nah, didapatkan halotype riches atau kelimpahan dari halotype itu di orang tua lebih tinggi daripada di anak. Jadi asumsinya bahwa indikasinya bahwa terjadinya penurunan transmisi gen yang terjadi antara anak menuju ke orang tua menuju ke anak seperti itu. Nah, jadi keanekaragaman dari gen itu berkurang di anak. Nah, itu yang menjadi suatu permasalahan di Sungai Pearl ini dari kajian Sen et al 2020. Nah, terus kemudian dalam penelitian juga membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Contohnya di bawahnya. Nah, jadi Pearl River ini atau Sungai Pearl ini adalah suatu tempat pemijahan. Biasa diasumsikan sebagai lokasi habitat pemijahan ikan. Nah, sedangkan yang di bawah Yangjian, Shuyi dan sampai ke Lingshui itu adalah suatu habitat alami gitu. Habitat di mana nelayan itu biasa menangkap ikan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa di daerah pemijahan atau Sungai Pet ini keanekaragaman halotype-nya itu lebih kecil apabila kita bandingkan dengan sungai-sungai alami yang di sekitarnya seperti itu. Nah, jadi
itu terjadi karena apa alamnya itu contohnya alam ya. Nah, itu bisa melakukan suatu keseimbangan sendiri gitu dibandingkan dengan tempat pemijahan atau tempat ya yang dilindungi oleh pemerintah seperti itu. Nah, jadi pet river itu adalah suatu tempat pemijahan yang relatif dilindungi gitu dari penangkapan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari penelitian tersebut bahwa terjadinya penurunan keanekaragaman gen di Sungai Per. Nah, dan penurunan relatif rendahnya keanekaragaman di Sungai Per itu dibandingkan dengan sungai lain. Nah, beberapa strategi atau aktivitas yang muncul dari kajian tersebut untuk menjaga genetic population itu ada 3 poin yang dijelaskan di jurnal tersebut. Yang pertama, less pollutant come into the water area. Maksudnya strategi kita untuk menjaga genetic population itu pertama kita harus menjaga perairan itu dari polutan seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada random fishing atau dilakukan suatu penangkapan ikan yang tersebar gitu. Contohnya apabila ada 3 sungai. Nah, kita harus melakukan penangkapan di ketiga sungai itu gitu. Jangan hanya menangkap di salah satu sungai itu seperti itu sehingga keseimbangan terjadi di antara ketiganya seperti itu. Nah, lalu ketiga, usahakan untuk tidak menangkap juvenil ikan gitu. Nah, penangkapan juvenil ikan ini bisa mengakibatkan tadi penurunan keanekaragaman gen tadi dari terhadap anak ya, apabila kita bandingkan dengan orang tuanya seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian pada presentasi hari ini. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.